Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena beliau telah memberikan kita nikmat sehingga pada Ramadan tahun ini kita masih dipertemukan kembali dengan keluarga-keluarga kita. Banyak saudara-saudara kita di luar sana, banyak yang terjangkit virus corona, banyak yang ingin bertemu dengan keluarganya tapi tidak bisa. Beruntunglah kita yang masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah. Untuk itu, marilah kita selalu memanjatkan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Masihkah kita tidak mau bersyukur kepadanya? Dia karena Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman untuk menghadapi semua cobaan-cobaan ini. Marilah kita doakan saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawan penyakit wabah COVID-19. Untuk itu marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan, dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Karena di dalam Al-Quran telah dikatakan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatuhu yashalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah engkau kepada Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Untuk itu, marilah kita selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis dikatakan ada 4 kriteria kalau wanita itu ingin masuk surga. Apa 4 kriteria tersebut? Dibunyikan dari hadis riwayat Ahmad. Iza salati arba'atu khamsaha wa iza samat sahraha wa hafizu farjaha wa ata'at zawjaha killahat lil jannah min ay abwabis sitti. Jika apa bunyi dari hadis tersebut? Yang pertama, apabila seseorang wanita mengerjakan salat 5 waktunya. Maksudnya di sini adalah apapun pekerjaan kita, walaupun kita seorang pegawai negeri, walaupun kita seorang PNS, walaupun kita seorang pedagang, tinggalkan semua pekerjaan kita saat azan telah dikumandangkan. Jika panggilan Allah telah datang kepada kita, marilah kita sama-sama untuk mengerjakan solat 5 waktu. Tidak ada alasan untuk tidak solat kecuali haid dan nifas. Wanita tidak diperbolehkan untuk melaksanakan solat. Kalau kalian tidak solat, kalian tidak haid dan nifas, kalian tidak melaksanakan solat. Karena dikatakan apa hukum orang yang sengaja meninggalkan salat? Man taraka salata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Kalau sudah dibilang kafir, maka mereka akan keluar kewajibannya dari 4. Apa itu 4? Tidak dimandikan,
tidak dikafankan, tidak disolatkan, tidak dimakamkan di makam perkuburan orang-orang yang beriman. Tidak ada alasan untuk kita tidak solat. Masih pantaskah kita dibilang kafir, sengaja meninggalkan solat, hura-hura di luar sana tidak mau mengerjakan solat? Apalah arti hidup ini tanpa solat? Allah akan memberikan kita rezeki, Allah akan memberikan kita nikmat. Yang penting kita selalu bersyukur kepadanya. Insya Allah, Allah akan menambah nikmat kita. Kenapa kita tidak mau salat? Apa lagi alasan kita tidak salat? Kalau belum tahu apa itu salat, belajar. Banyak ulama-ulama di Kerinci, di wilayah Kerinci banyak ulama. Di daerah Solak pun sudah banyak ulama. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Kalau kita solat, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kita akan selalu mengikuti jalan-jalan Allah. Kita akan selalu ikut perintahnya, dan kita akan selalu menjalani apa perintahnya di dalam Al-Quran. Untuk itu, apa lagi alasan kita tidak salat? Seandainya kita berangkat ke Jambi, kita bilang kita di atas mobil, kita bisa melaksanakan salat, tidak ada alasan kita untuk tidak salat. Walaupun kita ke Jambi, kita ke arah hilir, walaupun kiblatnya ke arah mudik, tapi kita tetap bisa melaksanakan salat. Allah akan selalu ada di mana-mana. Tapi dengan niat kita bisa melaksanakan salat. Seandainya kita bisa tayamum, diambil debu, dihembus, kita hapuskan ke muka, ke wajah kita dan tangan kita. Cukup. Kerjakan salat. Dan kita bisa lagi, Allah meringankan beban kita. Bisa pula kita menjamakkan salat. Salat, seandainya sesampainya kita di Muaro Iman, Jam 1 kita mengerjakan salat zuhur. Laksanakan langsung salat asar. Bisa dijamakkan. Bisa langsung dilaksanakan salat asar. Allah akan meringankan beban kita. Allah tahu kita dalam perjalanan. Seandainya kita salat, sesampainya kita hampir sampai di Jambi, maghrib, kita melaksanakan salat maghrib, laksanakan salat isya. Bisa di waktu maghrib. Tidak ada alasan untuk kita tidak sholat. Tapi yang subuh ini tidak ada kawannya untuk berkawan. Yang zuhur, asar kawannya. Yang maghrib, isya kawannya. Subuh siapa kawannya? Subuh dia sendirian, karena dia pagi-pagi dia sudah datang. Lebih baik kita sholat daripada tidur. As-salatu khairun minan naum. Allah telah memanggil kita, bangunlah, solatlah kita. Tidak ada lagi alasan untuk tidak solat. Walaupun apapun pekerjaan kita, kalau seandainya kita seorang pegawai negeri, kita bisa mengerjakan solat. Kita tinggalkan dahulu pekerjaan kita. Walaupun Allah telah memberikan kita rezeki, Allah telah menetapkan rezeki kita. Berapapun rezeki kita, seandainya rezeki kita 10 miliar, Allah telah tetapkan. Allah selama hidup kita akan dapatkan uang 10 miliar tersebut. Tapi Allah tidak menjamin uang tersebut halal atau haram. Tergantung pada diri kita mencarinya. Seandainya kita cari dengan cara yang baik, uang tersebut akan menjadi halal. Seandainya kita cari dengan cara yang buruk, uang tersebut akan menjadi haram. Beruntunglah kita yang telah diberi nikmat oleh Allah, nikmat kesehatan. Banyak orang-orang di alam kubur pengen kembali ke atas dunia untuk sujud ke hadapan Allah. Kita masih diberi kesempatan untuk sujud ke hadapan Allah. Masih maukah kita tidak sujud? No. Sujudlah kita kepada Allah. Ikutilah perintahnya. Kalau bisa, laksanakan sunnah-sunnahnya. Solat sunnah seperti solat duha dan solat tahajud. Seandainya kita melaksanakan solat duha, rezeki kita akan diperlancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita
solat tahajud, Allah akan cepat mengabulkan doa-doa kita. Karena semua orang telah banyak tertidur, kita telah bangun mengerjakan solat tahajud demi untuk Allah cepat mengabulkan doa-doa kita. Janganlah kita tinggalkan solat tersebut. Apalagi alasan untuk tidak solat? Kita bekerja di sawah, bisa solat. Tinggalkan dahulu pekerjaan kita di sawah, kerjakan solat 5 waktu kita, dan kita tinggalkan dahulu pekerjaan kita. Karena Allah yang memberi kita nikmat kesehatan. Yang kedua, kita akan melaksanakan, yaitu yang kedua adalah puasa Ramadan. Seseorang wanita diwajibkan untuk puasa Ramadan, kecuali ada kecualinya. Apabila dia haid dan nifas, dia dapat mengganti setelah hari raya Idul Fitri. Tapi jangan tidak diganti. Tapi apabila kalian tidak haid dan nifas, janganlah kalian tidak puasa. Karena di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah telah dikatakan dalam ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alal lazikum siyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kenapa kita tidak mau mengerjakan puasa Ramadan? Apalagi alasan kita tidak mau mengerjakan puasa Ramadan? Saat ini adalah bulan Ramadan, kerjakan puasa Ramadan. Kalau kita tidak haid dan nifas, kerjakan. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari kita puasa. Kita menahan. Wajib hukumnya puasa. Tapi kalau kalian haid dan nifas, janganlah sekali-kali kalian untuk berpuasa. Tapi ganti setelah hari raya Idul Fitri. Kenapa kalian tidak mau puasa? Apalagi alasan kita untuk tidak puasa? Di bulan Ramadan ini, hindarilah mata kita, jaga mata kita, jaga nafsu kita. Jangan lihat yang tidak-tidak. Mata kita sangatlah tajam untuk melihat apa-apa. Mulut kita, apa gunanya mulut kita? Jangan membicarakan kesalahan orang-orang lain. Perhatikan diri kita, koreksi diri kita. Apakah kita pernah salah atau tidak? Koreksi diri kita, apa salah kita selama ini? Janganlah kita untuk mengomel-ngomelkan kesalahan orang lain. Lidah kita sangatlah tajam. Orang bilang pedang tajam. Orang bilang banyak yang tajam di dunia ini. Samurai tajam. Tidak. Yang paling tajam di dunia ini adalah lidah. Karena lidah ini membicarakan kesalahan orang lain. Sulit untuk menjaganya. Mengomel-ngomelkan kesalahan orang lain, membicarakan yang tidak-tidak, yang Allah larang kita bicarakan juga. Apa gunanya kita membicarakan yang tidak-tidak? Apa gunanya kita membicarakan kesalahan orang lain? Apakah kita pernah merasakan kesalahan kita? Apakah kita pernah merasa apa kesalahan kita selama ini? Kita mengomel-ngomelkan kesalahan orang lain. Orang lain mempunyai banyak kesalahan. Dia telah mengomel-ngomelkan kesalahan orang lain. Kita omelkan kesalahan orang lain. Mungkin kesalahan kita lebih besar daripada kesalahannya. Apalagi alasan kita. Kenapa kita mau mengomel-ngomelkan kesalahan orang lain? Sekarang hiduplah diri kita. Diri kita sendiri. Urus diri kita sendiri. Jangan urus orang lain. Jangan seandainya orang membeli mobil, jangan kita yang pening, jangan kita yang pingsan, jangan kita yang masuk rumah sakit. Gara-gara orang sebelah rumah membeli mobil 10 miliar, kita pening-pening. Apalagi astagfirullahaladzim, kenapa kita mau menggibah-gibahkan kesalahan orang lain? Apakah kita sudah merasa salah? Setiap manusia pasti sudah mempunyai dosa, pasti sudah melaksanakan kesalahan. Tidak ada orang yang tidak mempunyai dosa, kecuali bayi yang baru lahir, baru dia tidak punya dosa. Tapi setelahnya dia pasti akan melakukan kesalahan yang tidak-tidak. Yang ketiga adalah menjaga kemaluannya dari perbuatan zina. Yang perempuan, jaga aurat kalian.
Janganlah kalian membuka hijab keluar rumah. Kenapa? Karena seandainya kalian tidak memakai hijab keluar rumah, kalian tidak menutup aurat keluar rumah, dosa kalian akan ditanggung oleh kedua orang tua kalian. Dosa kalian ditanggung oleh kedua orang tua kalian. Janganlah kita tidak menutup aurat keluar rumah. Tutuplah semua aurat kita, telapak tangan, kecuali telapak tangan dan wajah kita. Kaki, apapun ditutup semua. Jangan sampai tampak sehelai rambut pun di hadapan orang lain. Jangan sampai orang melihat aurat kita, apalagi laki-laki. Ingat, laki-laki itu seandainya dia sudah melihat, dia menjelakan matanya, dia tajamkan matanya macam ini, dia mau melihat. Walaupun dia beriman, tapi dilihat dosa, tidak dilihat barangnya bagus. Macam mana lagi? Apa lagi? Untuk itu janganlah kalian untuk tidak menutup aurat. Ingat kalian yang perempuan. Ingat kalian yang perempuan. Lihat zaman sekarang. Zaman sekarang lebih mudah melihat paha perempuan daripada paha ayam. Daripada paha ayam kampung. Kalau kita mau melihat paha ayam kampung, kita harus pulang ke kampung dulu. Sudah bisa melihat pahanya? Belum. Kita baru beli ke pasar ayam kampung dulu. Sudah bisa melihat pahanya? Belum. Kita sembelih dulu. Sudah bisa melihat paha ayam tersebut? Belum. Kita rebus dulu. Sudah melihat pahanya? Belum. Kita ambil bulunya, baru kita bisa melihat paha ayam tersebut. Beda dengan melihat paha perempuan. Kita berdiri saja di tepi jalan 10 menit, dapat kita melihat paha perempuan. Mungkin ada 15 model paha perempuan. Banyak modelnya paha perempuan zaman sekarang. Ada yang tidak menutup aurat, ada yang memakai baju unggul lengan jika Tuhan ini. Malah yang tidak menutup aurat, hura-hura dia tampakkan, dia pamerkan aurat kalian, dia di depan orang banyak. Apa gunanya kita pamerkan aurat kita di depan orang banyak? Tidak ada gunanya sama sekali. Karena di dalam Al-Quran telah dikatakan orang-orang yang berzina, dikatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabillah. Janganlah engkau mendekati zina, sungguh zina itu suatu perbuatan yang buruk. Zina itu buruk. Lihat orang berpacaran sekarang. Orang yang berpacaran sekarang ini, dia telah melawan hawa nafsunya. Dia ikuti hawa nafsunya. Dia apapun hawa nafsunya, dia pacaran. Orang pacaran sudah berpegangan tangan, pegang pahanya, sudah dipegang pahanya, baru dia mulai atraksinya. Disitulah dia melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, hal-hal yang berzina. Haram hukumnya laki-laki memegang tangan perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita pacaran, apalah arti kita pacaran ini? Tidak ada artinya sama sekali kita pacaran. Kalau kita pacaran, yang ada kita menambah dosa, bukan nambah pahala. Sebaiknya kita tobat kepada Allah, hijrah kepada Allah, bisa kita menambah pahala. Bukan berzina, bukan dengan cara berzina kita nambah pahala, bukan. Dengan cara tobat kepada Allah, kita laksanakan perintah-perintahnya. Laksanakan perintahnya yang ada di dalam Al-Quran. Ikuti hadis-hadis Rasulullah SAW. Orang berzina itu, ingat kalian perempuan, apabila kalian yang sudah menikah ini untuk orang yang sudah menikahnya, perhatikan. Seandainya kalian sudah menikah, apabila kalian berselingkuh, ingat, sedikit pun kalian tidak akan mencium bau surga. Tidak akan. Ingat itu kalian yang perempuan. Masih maukah kalian berzina? Tidak, janganlah kalian berzina. Apalah arti kalian berzina? Melakukan hal-hal yang tidak mungkin kalian lakukan.
yang tidak sepantasnya kalian lakukan. Kalian berzina, orang tua kalian yang akan menanggung dosa kalian. Orang tua kalian tidak akan tahu apa kerja kalian. Kalian asik-asik berzina, orang tua kalian di rumah dia sholat, walaupun dia sholat dia tetap dapat dosa. Kenapa? Karena kalian berzina. Karena kalian itu masih tanggung jawab orang tua kalian, bukan tanggung jawab suami kalian. Kenapa? Karena kalian belum halal. Kalau kalian sudah halal, terserah kalian mau apa-apa, terserah. Boleh kalau kalian mau apa. Tapi kalau kalian sudah ijab kabul, dibayar tunai, baru kalian boleh melakukan hal-hal yang tidak-tidak lah. Tapi kalau kalian pacaran, jangan kalian melakukan hal-hal yang tidak. Kalau kalian melakukan hal-hal yang tidak, orang tua kalian akan menanggung dosa, nak. Apalah arti hidup ini? Orang tua kalian sulit melahirkan kalian di dunia ini, menghamilkan kalian, mengandung kalian 9 bulan, melahirkan kalian, menyusui kalian. Kalian berzina, kalian beri orang tua kalian dosa. Diri kalian saja tidak bisa kalian kendalikan. Kalian beri saja, kalian beri orang tua dosa. Diri kalian saja belum tentu bertobat, belum tentu dapat pahala. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat, yang keempat adalah kriteria wanita masuk surga. Taat dia kepada suami. Seseorang wanita apabila dia sudah halal, apabila dia sudah ijab kabul, dia diwajibkan untuk taat kepada suami. Apabila suami kalian tidak nyuruh kalian keluar rumah, jangan keluar rumah. Kalau kalian tanpa seizin suami kalian, jangan kalian keluar rumah. Misalnya, ada orang meminta sedekah ke rumah kita, suami kita tidak ada di rumah, ataupun suami kita sedang di kamar mandi, dia sedang mandi, kita dipanggil oleh orang minta sedekah, dia bilang assalamualaikum, assalamualaikum, kita keluar, kita ambil dompet kita ambil uang di dompet suami kita tanpa seizin suami, pahalanya tidak akan diberikan kepada kita. Walaupun uang tersebut halal, tapi kita tidak memberitahu suami kita untuk mengambil uang dia. Seandainya kalian mau keluar rumah, kalian bilang kalian keluar sebentar. Ditanya suami kalian, mau kemana Umi? Dia bilang dia mau keluar sebentar. Ternyata kalian berselingkuh di luar sana. Apalah arti kalian berselingkuh? Tidak pantaskah untuk kalian berselingkuh? Jangan kalian berselingkuh. Ingat, kalian tidak akan mencium bau surga apabila kalian berselingkuh. Untuk itu, taatlah kita kepada suami. Salat kita, apabila dia suruh kita salat. Apabila dia disuruh kita keluar rumah, baru kita keluar rumah. Tapi tanpa seizin suami kita, jangan. Apalagi alasan kita untuk keluar rumah. Kesimpulan dari tersebut yaitu 4 syarat kriteria wanita masuk surga. Yang pertama, mengerjakan salat 5 waktunya. Yang kedua, mengerjakan puasa Ramadan. Yang ketiga, menjaga kemaluannya dari perbuatan zina. Yang keempat, taat dia kepada suami. Maka kalian dikatakan wanita tersebut bisa masuk surga dari pintu manapun. Kesimpulannya, ikuti 4 syarat wanita masuk surga. Yang pertama, mengerjakan salat 5 waktunya. Mengerjakan salat 5 waktu. Kerjakanlah salat 5 waktu tersebut. Apabila kita mengerjakan salat 5 waktu, maka kita telah selesai melaksanakan syarat yang pertama. Apabila yang kedua, mengerjakan puasa Ramadan.
Apabila kita telah mengerjakan puasa Ramadan tahun ini, kita telah mengikuti syarat yang kedua. Yang ketiga, menjaga kemaluan kita dari perbuatan zina. Apabila kita menjaga kemaluan kita dari perbuatan zina, menutup aurat kita ketika keluar rumah, kita telah mengikuti 3 syarat wanita masuk surga. Yang keempat, taat kita kepada suami, maka kita akan masuk surga, bisa memilih masuk surga dari pintu manapun, karena kita telah mengikuti 4 syarat wanita masuk surga. Ini hadis riwayat Ahmad mengatakan. Untuk itu, marilah kita selalu meningkatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat istiqomah, sehingga kita masih diberi kesehatan. Lihat zaman sekarang, virus corona telah menyebar di mana-mana, telah menyebar di Provinsi Jambi. Kita doakan saudara-saudara kita, semoga mereka cepat sembuh dari virus corona. Semoga kita bisa melaksanakan Hari Raya Idul Fitri ini seperti hari raya yang biasanya. Untuk itu, selalulah meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Walaupun kita terjangkit virus corona, dalam keadaan beriman, insya Allah kita akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Di dalam Al-Quran telah dikatakan, Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sungguh bagi orang yang beriman disediakan surga yang penuh kenikmatan di sini. Apabila kalian mengikuti 4 syarat wanita masuk surga, kalian akan disediakan surga oleh Allah. Bisa kalian memilih mau masuk surga dari mana? Janganlah kita tidak mengikuti 4 syarat wanita masuk surga. Demikian, semoga apa yang disampaikan pada hari ini menjelang waktu berbuka puasa, semoga bermanfaat bagi kalian wanita dan juga bermanfaat bagi kalian laki-laki untuk bisa memahami istri.